pindah ke kitab fotokopian. Semua perbuatan yang kita lakukan ada hitung-hitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biarpun begitu, Allah Maha Adil. Jika Dia bisa menyembunyikan dan tidak mencemarkan nama baik orang, maka Dia akan ditutupin maksiatnya dan dosa-dosanya. Dipanggil, fulan, maju padang mahsyar, datang, ditunjuk sama Allah, kamu begini berzina, begini, mabuk, bunuh orang yang di padang mahsyar nggak dengar. Apa sih dia tuh? Nggak dengar. Kenapa? Waktu di dunia si pendosa ini selalu nutupin aib saudaranya. Begitu. Tapi kalau suka keluarin gibah, nutupin orang, menghujat orang, di padang mahsyar langsung dibuka belak-belakan. Jadi itu yang kita harapkan tuh. Dosa banyak tapi orang makhluk sedunia tidak tahu. Kenapa? Karena di dunia dia tidak pernah buka aib orang lain. Pindah ke bahasan fotokopian. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kanan ya, baris pertama dalam kurung. Biqissati Barsiso al-abidu fa fiha a'zamu ibratan. Baik, kita artikan. Ini tentang kisah Barsiso. Nama orang Barsiso tuh, ba, ro, sod, ya, sod. Al-abidu, ahli ibadah. Fa fiha a'zamu ibratan. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat besar buat kita. Hukia, dihikayatkan, annahu kana lahu sittun alfan minat talamidati. Barsiso mempunyai 60.000 murid. Ya, Mata Basir paling 100 sekali muridnya. Mata Basir paling banyak. Ini 60.000 murid siapa? Barsiso. Wa kana yamshuna fil hawa, dan murid yang 60 tadi udah pada bisa jalan di udara, alias terbang. 60 itu 60.000 lagi, semuanya bisa jalan di udara bibarakatihi, karena karomah dan keberkahan Barsiso. Cuman famata kafiron, matinya kafir. Bayangkan coba, sekali berbarsiso. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah min dzalika, dari hal tersebut. Begini kisahnya nih. Wa kana ya'budullah ta'ala, ya, dia itu beribadah kepada Allah Ta'ala kuat. Hatta ta'ajjabatil malaikatu, sampai malaikat pun kagum min ibadatihi, daripada ibadahnya Barsiso. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada malaikat, ya lahum, kepada malaikat, limadza ta'jabuna minhu, hai malaikat, kenapa kamu kagum sama dia? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku memiliki pengetahuan yang kalian tidak tahu. Apa kata Allah? Fi ilmi, dalam ilmuku itu, annahu yakfur, dia matinya bakal kafir, wa yadkhulun nar, dan bakal masuk neraka abadal abidin, selama-lamanya. Itu firman Allah. Fasami'a dzalik iblisu, iblis kedengar tuh firman Allah tadi. Ini di zaman waktu iblis masih bebas bolak-balik ke atas langit. Wa alima, dan iblis tahu, anna halakahu, bahwa hancurnya Barsiso ala yadihi, di tangan iblis. Akhirnya faja'a ila sauma'atihi, sauma'ah itu tempat ibadah. Iblis mendatengin tempat ibadahnya Barsiso di atas gunung, mungkin dekat Gua Anu begitu. Ala syibhi abidin, iblis menyerupai orang ahli ibadah juga. Qad labisal masha, dia udah berubah wujud jadi orang iblis tadi. Fanadahu, pas nyampe tempat Barsiso, iblis menyeru, manggil Barsiso. Faqala lahu Barsiso, Barsiso nanya, ada tamu datang. Man anta, kamu siapa? Kata Barsiso tuh,
Ya, wa ma turid, mau ngapain? Faqala, iblis menjawab, ana abidun, saya ini hamba. Akuna aunan laka, aku mau menjadi kawan kamu ala ibadatillah ta'ala, untuk bareng-bareng ibadah kepada Allah. Faqala lahu Barsiso pun berkata, man arada ibadatallahi ta'ala fa innallaha yakfihi sahiban. Kalau orang pengen ibadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah sajalah cukup sebagai kawannya, nggak usah pakai dibantuin, kata Barsiso tuh. Wah, hebat juga Barsiso nih. Faqama iblisu la'anahullah, tapi iblis tetap kekeh tinggal bersama Barsiso, ya Allah laknat dia. Ya'budullah salasata ayyam, tinggal di situ ibadah sama Allah selama 3 hari 3 malam. Lam yanam, enggak tidur, walam yakul, enggak makan, walam yasrab, dan tidak minum. 3 malam, bayangin ibadah di tempat Barsiso. Ya, Barsiso tertarik aja, wah hebat juga nih, saya aja ibadah puluhan tahun masih mesti tidur, mesti makan, ini orang enggak tidur enggak makan. Faqala Barsiso, akhirnya Barsiso negor iblis, ana afturu, saya masih makan, wa anamu, dan saya masih tidur, wa akulu, dan saya masih cemilan, wa asrabu, dan saya masih minum, wa anta la ta'kul, sedangkan kamu hai kisanak tidak makan. Kata Barsiso tuh, ya iblis, terang aja iblis kuat. Wa inni abadullah ta'ala mi'ataini wa isrina sanatan, aku sudah beribadah kepada Allah sejak 220 tahun. Lama gak tuh? 220 tahun. Wala aqdiru ala tarkil akli, aku tidak kuasa untuk meninggalkan makan, tetap masih makan. Wasyurbi, dan tetap butuh minum. Famahilati, maka bagaimana caranya? Hatta asbirok mislaka, biar aku mampu kayak kamu, hai kawan, nggak makan nggak minum. Mulai tertarik di Barsiso nih. Qala, akhirnya iblis menjawab dengan jawaban yang sangat payah. Idhab, kalau pengen kayak saya, bisa nggak makan nggak minum, pergilah kamu keluar sebentar. Fa'sillah ta'ala, ente maksiat dulu sama Allah, disuruh maksiat, disuruh berbuat dosa. Summatub, kemudian kamu taubat Barsiso. Fa'innahu rahimun, nah Allah kan maha penyayang. Tipu daya iblis. Hatta tajida halawatat ta'ati, pasti kamu nanti akan merasakan manisnya ibadah kalau maksiat dulu. Ini padahal trik iblis nih. Qala, Barsiso penasaran, saking pengen nggak bisa tidur, biar bisa nggak makan nggak tidur nih. Nanya lagi, kaifa aksihi, bagaimana caranya saya maksiat ba'da an abadtuhu kada wa kada sanatan, setelah saya ibadah pada Allah sekian puluh tahun. Begitu, bagaimana caranya bermaksiatnya nih? Faqala, iblis menjawab. Faqala iblisu, jawab iblis, al insanu, kata iblis nih, mulai membuka perangkapnya. Manusia itu idza adnaba, apabila dia berdosa, yahtaju ilal ma'dirati wal maghfirati, dia pasti perlu meminta maaf dan minta ampunan. Begitu, pasti begitu, pasti minta maaf dan minta ampunan. Makanya bikin dosa dulu, kata iblis tuh. Faqala, Barsiso nanya lagi, ayudan bintu syir alayya, dosa apa kira-kira yang kamu acungkan, yang mesti saya perbuat? Qala, kata iblis, az-zina, kamu berbuat zina dulu deh. Qala la af'alu, kata Barsiso, aku tidak mau mengerjakan, takut. Qala, kalau begitu kata iblis, taqtulu mu'minan, kamu bunuh orang mukmin.
begitu. Qala la af'alu, Barsiso menjawab, ana enggak bakal ngelakuin membunuh orang. Qala, kata iblis lagi nih, tasrabu muskiran, minum arak yang memabukkan. Suruh zina gak mau, ngeri. Suruh bunuh orang gak mau, ngeri. Nah, yang ketiga nih, minum arak. Fa innahu ahwanu, ya itu makan lebih ringan mabok mah, begitu. Wa khasaballah, dan Allah pasti memaafkan kamu wahdah, semata-mata karena berbuat dosanya hanya kepada Allah. Kalau zina kan orang lain, kemudian bunuh orang lain. Kalau minum sama siapa hubungannya? Sendiri kan? Begitu. Tipu daya iblis. Qala, kata Barsiso, aina ajiduhu, di mana saya bisa dapetin minuman keras tadi? Qala, kata iblis, idhab ila qaryati kadza, pergilah ke kampung anu. Fadzahaba, iblis pun pergi. Faro'a imro'atan jamilatan, pas keluar ke suatu kampung, dia lihat perempuan cantik, wanita cantik. Fastara, maka dia pun membeli minha, dari perempuan tadi, al-khamra, yaitu arak. Ini penjual araknya perempuan cantik nih, jual arak, beli. Udah beli, fasyariba, diminum sama Barsiso itu, ya. Wasakaro, mabok dah tuh, habis minum mabok, sakar, ya. Sakau, bahasa kerennya sakau, dari bahasa Arab tuh, sakar, mabok. Wazana, karena mabok hilang akal, perempuan tadi dizinahin biha dengannya. Fadakhala alaihi zaujuha, enggak lama pulang suaminya habis belanja dari pasar. Akhirnya faqatalahu, karena kepergok suaminya, suami perempuan tadi dibunuh sama Barsiso, takut ketahuan. Summa in iblisa, kemudian iblis datang lagi, tamatsala fi surat insanin, dia berubah wujud jadi orang lain, nggak pakai baju ibadah lagi, ya. Wasa'abihi ila sultan, dan lapor kepada raja pada waktu itu bahwasanya ada pembunuhan dan ada perkosaan. Fa'akhadha, dan ditangkap Barsiso. Wajalladahu lil khamri samanina jaldatan, Barsiso dihukum cambuk berapa? 80 cambuk sebelum dibunuh. Kenapa? Karena dia minum khamar. Jadi khamar itu hukumannya dicambuk 80 cambukan. Wali zina mi'atu jaldatin, dan perbuatan zinanya dicambuk 100 cambukan. Berarti 180 cambukan. Wa amara bisulbihi, dan diperintahkan untuk disalib. Waktu itu hukumannya berlaku salib bagi pembunuh. Li'adidami, karena menumpahkan darah. Udah disalib dah tuh. Falamma suliba, begitu sudah disalib, lemah keadaannya, ja'a ilaihi iblisu, iblis datang menghampirinya. Fitil kasurati, dalam kondisi Barsiso sudah begini disalib nih. Dat iblis mendeketin gitu. Faqala, kemudian berkata, kaifa tarohalaka, bagaimana keadaanmu sekarang? Diledek, bagaimana Barsiso keadaanmu sekarang? Qala, Barsiso jawab, man ata'a qarina su'i, orang yang ngikutin temen jahat, fahalhu kadza, nih kayak begini sekarang nih. Nyesel Barsiso tuh ngikutin ucapan temen yang jelek tuh. Faqal iblis, kemudian iblis pun berkata, kunta fi ibadatika mi'ataini wa isrina sanatan, kamu beribadah sudah sampai 220 tahun kepada Allah. Hatta sulibta, ya salabtuka, sampai aku bisa kamu disalib sekarang.
falau aradta, kalau kamu mau, kata iblis, anzaltuka, aku akan turunin kamu dari tempat salib ini. Qala urid wa utika, kata Barsiso, ya saya akan mau dan ingin mengikuti kamu, taat sama kamu. Ma turidu, apa sekarang kemauan kamu, hai kawan? Begitu. Qala, kata iblis, usjud li, sujudlah kepadaku sajdatan, satu kali sujud saja. Qala, Barsiso bertanya, kaifa asjudu alal khosyabi, bagaimana saya bisa sujud sedangkan saya lagi dipampang di tiang salib, kang kayu begitu. Qala al imau, cukup pakai kedipan mata. Nah, gini nih, begitu. Fa'auma'a biroksihi sajidan, Barsiso karena minta diselamatin, nurutin kemauan iblis, dia pun mengedipkan mata, artinya tanda sujud kepada iblis, pakai mata gitu ya, isyarat sajidan sujud. Fakafara, kafir matinya, sujud kepada setan iblis. Na'udzubillahi min dzalika, kita berlindung pada Allah dari perbuatan kufur tadi. Falamma kafara, begitu Barsiso udah kafir, qala syaitanu, berkatalah setan iblis tadi, inni bariun minka, aku berlepas dari engkau Barsiso, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Begitu iblis. Kalau kita melakukan, dia bilang, saya enggak nyuruh dia berzina, tuh iblis tuh. Saya enggak nyuruh dia bunuh orang, dia aja ngerjain. Nanti di akhirat begitu tuh, macam-macam. Saya enggak berjudi, dia aja ngerjain. Berpaling dari ucapan iblis tadi. Padahal dia yang nyuruh kita. Itu sekaliber waliullah tingkat Barsiso. Muridnya berapa tadi? 60.000, semuanya bisa terbang. Kalau yang begitu ada di mata basir, ini atas nih rame nih pada seliuran, gus gitu ya. Kalau ada begitu di mata basir, muridnya bisa terbang semua. Pak RT gak usah pakai motor deh, langsung aja terbang. Mati kafir. Artinya kita ibadah tetap harus ada rasa khauf, takut. Cuman jangan melemahkan ibadah kita, tetap berharap, ya Allah, saya datang ke masjid ibadah mengharap rahmat-Mu. Yang udah biasa ibadah, terusin kebiasaan kita. Sebab orang mati tergantung kebiasaan kita. Yang biasa jamaah, siapa tahu pulang jamaah meninggal ahli surga. Ya, begitu. Artinya setebat apapun pangkat kiai, ustadz, alim, nggak pandang, nggak jaminan akan selamat daripada tipu daya setan. Tetap mesti mawas diri. Yang udah baik, terusin baiknya. Jangan karena cerita begini dia aja ibadah 200 tahun mati kafir, gua mendingan gak ibadah deh. Jangan, itu bahlul yang begitu tuh. Kali-kali aja dapat rahmat Allah dengan kita istiqomah dalam berjamaah, taklim dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, inilah kajian Mata Basir minggu kedua di Masjid Al-Mukhlisin, masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan dimatikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.